Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul salah satu hint atau preview tentang One Piece chapter 1106. Di sini tertulis keadaan di Pulau Egghead semakin bergejolak. Ini tentu merujuk kepada pihak misterius yang datang ke Pulau Egghead, sehingga pertempuran di Pulau Egghead akan semakin seru. Lalu kalimat selanjutnya adalah nasib apa yang sedang menanti Luffy. Tentu pihak misterius yang pada chapter lalu menembaki kapal angkatan laut itu akan segera terungkap dan membuat cerita semakin menarik. Dalam event Jam Festa yang diselenggarakan pada akhir tahun 2022, Eiichiro Oda melalui surat menyampaikan beberapa informasi. Salah satunya adalah tentang pertempuran besar yang akan terjadi, yang mana pertempuran tersebut sebagai Battle Royale. Pertempuran itu pasti akan berjalan dengan sangat brutal, karena Oda sendiri berharap semoga tidak ada yang mati di insiden tersebut. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2023, pertempuran tersebut belum terjadi. Maka, kemungkinan besar Battle Royale yang besar itu akan segera terjadi pada tahun 2024 ini, tepatnya di Pulau Egghead. Mari kita mulai pembahasan dari bagian akhir manga chapter 1105. Pada bagian akhir chapter tersebut, terjadi hal yang mengejutkan. Kapal angkatan laut yang sedang memburu para ilmuwan yang kabur dari Pulau Egghead tiba-tiba mendapat serangan dari pihak misterius. Hal tersebut membuat kapal itu hancur dan mereka gagal menghabisi para ilmuwan yang mereka buru. Salah seorang marinir yang berhasil selamat dari serangan itu mengatakan bahwa mereka harus segera melapor kepada Admiral Kizaru, sebab pihak misterius yang menyerang mereka itu sedang menuju ke Pulau Egghead. Ini menarik karena sebentar lagi pulau masa depan itu akan semakin panas dengan kedatangan dari pihak misterius tersebut. Bahkan selain pihak itu, masih akan ada banyak lagi berbagai pihak lain yang datang ke sana satu persatu. Dengan kata lain, kedatangan dari pihak misterius tersebut adalah pembuka atau awal mula untuk Battle Royale di Pulau Egghead. Pihak misterius itu adalah armada besar bajak laut topi jerami. Mendengar soal Luffy yang hendak berperang melawan angkatan laut di Pulau Egghead bisa menjadi pemicu bagi Cavendish, Bartolomeo, Sai, dan kawan-kawan untuk pergi ke sana. Maka mereka pun satu persatu akan mulai berdatangan. Ini akan sangat epic karena akhirnya armada besar bajak laut topi jerami mulai beraksi untuk membantu Luffy. Selain mereka, pihak-pihak lain pun akan bermunculan. Bila kita mengingat kembali chapter 1079, ada kapal dari bajak laut Kurohige yang terlihat mendekati Pulau Egghead. Sepertinya di kapal itu adalah Vite dengan suatu misi tertentu. Namun ketika dia sudah memasuki Pulau Egghead, angkatan laut mengepung pulau tersebut. Dengan begitu, maka Laffy pun akan meminta bantuan kepada para komandan Titan yang lain. Tidak hanya mereka, pihak lain yang datang juga adalah pasukan revolusi. Arc Egghead ini cukup berkaitan dengan pasukan revolusi, sebab di sana ada Vegapunk yang merupakan kawan lama Dragon, dan ada pula Kuma yang dulu menjadi salah satu petinggi dalam pasukan revolusi. Maka ketika Dragon telah menyadari bahwa Kuma berada di Pulau Egghead, dia akan datang ke sana bersama sebagian pasukan. Kedatangan dari Dragon akan membuat keadaan menjadi semakin panas, tapi hal itu menguntungkan bagi pihak bajak laut topi jerami. Selain berbagai pihak yang admin sebutkan tadi, Cross Guild juga berpotensi datang ke sana. Seperti yang kita tahu, mereka sangat memusuhi angkatan laut. Memang pada dasarnya, semua bajak laut merupakan musuh angkatan laut, tapi Cross Guild menciptakan permusuhan yang lebih mendalam lagi. Mereka bahkan sangat ingin banyak marinir mati, oleh karena itu mereka memasang bounty untuk kepala para marinir. Ketika mereka mendengar tentang perang di Pulau Egghead, mereka akan tertarik datang ke sana dengan dua tujuan utama. Pertama, menghabisi angkatan laut sebanyak mungkin. Kedua, untuk membuat nama mereka semakin melambung tinggi agar bisa menarik semakin banyak orang kuat untuk bergabung dengan Cross Guild. Organisasi itu memiliki tujuan besar untuk mendirikan utopia, sehingga mereka perlu menambah kekuatan tempur sebanyak mungkin. Berpartisipasi dalam pertempuran di Pulau Egghead semakin menarik perhatian dan mengundang orang-orang yang ingin menjadi anggota baru. Cross Guild memang perlu untuk terlibat langsung dalam insiden besar agar mereka tidak kalah saing dengan kelompok Yonko yang lain.
Dengan adanya Cross Guild, maka sudah ada 3 perwakilan di sana dari kelompok Yonko. Ada full team dari bajak laut topi jerami, lalu ada beberapa komandan Titan dari bajak laut Kurohige. Dan dari Cross Guild, mungkin Mihawk dan Crocodile akan langsung turun tangan. Selain mereka, masih ada lagi berbagai pihak lain yang akan datang ke sana dengan berbagai tujuan. Kita akan melihat kelompok-kelompok kuat, baik itu dari kalangan bajak laut maupun organisasi dunia bawah. Sebenarnya, kelompok-kelompok di dunia One Piece masih cukup banyak, tapi mereka belum diperkenalkan sampai sejauh ini. Tak menutup kemungkinan juga akan ada karakter-karakter legendaris yang turut ikut serta dalam konflik di sana. Dengan begitu, akan terbentuk cukup banyak kubu di Pulau Egghead. Kubu-kubu itulah yang akan terlibat dalam Battle Royale. Perang di Pulau Egghead bukan hanya melibatkan 2 kubu saja, melainkan cukup banyak sehingga pertempuran menjadi semakin kompleks. Kita akan melihat pemandangan perang yang lebih menarik dari perang Marineford dan perang Wano, sebab perang kali ini merupakan Battle Royale antara kubu-kubu yang sangat kuat. Hal tersebut akan membuat rencana Buster Call menjadi gagal karena Angkatan Laut tidak bisa fokus menembak ke Pulau Egghead dengan adanya pihak-pihak musuh yang berdatangan. Kapal-kapal Angkatan Laut yang mengepung Pulau Egghead akan menjadi kacau. Baik di area lautan maupun di daratan pulau, banyak tempat akan berubah menjadi medan perang, sehingga walaupun Buster Call gagal, tapi Pulau Egghead tetap mengalami kerusakan parah akibat perang. Saturn dan Kizaru pun harus bisa mengatur pasukan dengan baik. Berhubung di antara banyaknya kubu yang terlibat ada pihak bajak laut topi jerami, bajak laut Kurohige, dan Cross Guild, maka Angkatan Laut harus menyatakan perang terhadap 3 kelompok Yonko itu. Ketika keadaan telah semakin kacau, Gorosei Saturn pun akan mengambil kesempatan untuk mengambil para Serapim di laboratorium untuk menjadi tambahan kekuatan tempur bagi mereka. Seperti yang kita tahu, di sana memang ada S-Hawk, S-Shark, S-Snake, dan S-Bear. Walaupun untuk S-Snake, terbuka kemungkinan dia akan melanggar perintah Saturn dan mengikuti Luffy, karena DNA Hancock yang begitu kuat dalam dirinya. Aksi-aksi dari para Serapim nanti akan sangat dinanti, karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa sangat merepotkan para musuh. Sementara Saturn mengambil para Serapim, Kizaru menghubungi Akainu untuk meminta tambahan kekuatan tempur. Pertempuran di Pulau Egghead itu akan berjalan dengan sangat menarik. Pada puncaknya, Luffy akan mampu untuk mengalahkan Gorosei Saturn dengan kekuatan Gear 5 yang dia miliki. Kemenangan Luffy terhadap Saturn akan menjadi akhir dari Battle Royale tersebut. Orang-orang di sana pun akan melihat langsung bagaimana kekuatan Luffy dalam wujud Nika. Orang-orang kuat yang ada di tempat itu mau tidak mau harus mengakui bahwa Luffy telah menjadi sosok yang luar biasa. Mihawk dan Crocodile yang melihat itu akan memuji perkembangan Luffy. Sedangkan para komandan Titan nantinya akan melapor kepada Kurohige. Mereka akan bilang bahwa Luffy telah menjadi musuh yang akan sangat merepotkan bagi Kurohige. Dragon pasti tersenyum karena anaknya itu telah menguasai dengan baik kekuatan Nika. Dragon pasti kurang lebih tahu tentang sejarah Nika dan Joy Boy. Kisah tentang Battle Royale di Pulau Egghead ini dan kekuatan hebat Luffy akan menjadi berita yang tersebar dengan sangat cepat. Hal itu pun akan menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah. Tak heran memang, hal yang sangat menakjubkan itu akan terjadi di sana karena arc Egghead adalah arc pertama dalam saga terakhir, sehingga harus berjalan dengan megah. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1106. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.